Percayakah kamu jika ku beritahu ada masa di mana memiliki badan kecil, gigi berkawat dan memakai kacamata sangat populer sampai semua anak perempuan menginginkannya? Saat masih kecil, aku ingat sangat senang begitu diharuskan memakai kawat gigi. Aku tinggal selangkah lagi mencapai keinginanku. Selanjutnya adalah kacamata. Satu hari, aku punya ide. Aku selalu lihat kakak perempuanku memakai kacamata saat membaca dan berpikir, jika aku terus membaca dengan penerangan yang minim, mungkin pada akhirnya aku akan membutuhkan kacamata juga. Dan itu berhasil. Aku akhirnya harus memakai kacamata. Seiring bertambahnya umur, kusadari penglihatanku semakin memburuk. Aku menderita rabun jauh dan diresepkan kacamata untuk -9. Peduli amat, itu hal yang memang kuinginkan. Lensa kacamataku lama-kelamaan bertambah tebal, sampai untuk menikmati semangkuk sup aja benar-benar menyakitkan untukku. Aku nggak bisa menikmati makanan kesukaanku. Aku ingin menikmati makanan biasa dengan teman-temanku. Jadi kulepas kacamataku dan tidak mengejutkan, aku buta seperti kelelawar. Aku nggak bisa lihat apapun. Aku bahkan nggak bisa menyendok makanan masuk ke mulut tanpa membuatnya tumpah setengah ke meja. Kecerobohanku sering membuat kacamataku pecah atau lupa di mana menaruh lensa kontak sampai tidak bisa kutemukan lagi. Tanpa penglihatan yang jelas, kepalaku akan menjadi pusing, dan yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata sampai rasa pusing itu hilang. Sampai akhirnya kuputuskan itu semua sudah cukup. Aku harus memperbaiki penglihatanku karena aku udah nggak tahan. Ada dua pilihan jika kamu ingin memperbaiki penglihatan matamu. Pertama, LASIK, operasi mata laser yang digunakan untuk menajamkan penglihatan dengan memperbaiki kornea mata. Operasi ini akan membuka lapisan tipis kornea yang memperlihatkan jaringan kornea. Kemudian, dokter akan menggunakan laser khusus, excimer laser, untuk memperbaiki kornea mata sesuai dengan pola unik masing-masing pasien. Kedua, PRK, yang merupakan jenis operasi laser juga. Ini merupakan metode operasi mata pertama dan masih digunakan sampai sekarang. Perbedaannya dengan LASIK adalah PRK membuang lapisan luar kornea seluruhnya dan membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibandingkan LASIK. Tapi hasilnya sama baiknya dengan LASIK dan pilihan yang tepat untuk mereka yang memiliki kornea lebih tipis. Aku sendiri menjalani operasi LASIK. Mungkin kalian berpikir, bagaimana aku melakukannya? Oke, tanpa basa-basi, akan kujelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah, matamu harus dicek oleh tenaga profesional. Ini untuk mengecek baiknya kamu ambil LASIK atau PRK. Untuk LASIK, ketebalan kornea matamu akan diukur dan tidak boleh memiliki penyakit di retina mata. Setelah selesai diperiksa dan semuanya sudah jelas, perawat akan menjadwalkan waktu operasi. Jangan lupa tanyakan pada perawat apa saja yang harus kamu persiapkan pada hari operasi agar semuanya berjalan lancar. Yang harus benar-benar kamu ingat adalah jangan memakai lensa kontak selama 5-7 hari sebelum hari operasi karena bisa menyebabkan iritasi pada kornea mata. Pastikan kamu keramas sebelum operasi karena setelah operasi kamu nggak bisa keramas ataupun cuci muka selama kurang lebih 7 hari. Setelah operasi, ada beberapa aturan yang harus kamu ikuti. Pertama, jangan pakai riasan wajah. Dan kedua, jangan pakai parfum. Ini dikarenakan matamu yang menjadi sangat sensitif dan kering. Pada hari operasi, perawat akan memintamu untuk datang lebih awal agar mereka bisa memeriksa lagi penglihatanmu dan melakukan beberapa tes. Tesnya untuk melihat tekanan mata, mengukur ketebalan, dan lengkungan kornea. Ini untuk memastikan bahwa kamu siap 100% untuk LASIK hari itu. Perawat juga akan memeriksa selaput pelangi yang akan membuat penglihatanmu sedikit blur, tapi jangan khawatir, itu normal dan akan hilang dengan sendirinya. Setelah pemeriksaan mata selesai dan tidak ada komplikasi, perawat akan pergi dan melakukan pemesanan operasi LASIK yang biasanya akan dilakukan siang hari saat itu juga. Karena sebelumnya aku memakai kacamata dan memiliki -9, aku cukup beruntung kornea mataku cukup tebal untuk operasi LASIK. Dokter bilang, setelah operasi rasanya akan sedikit nggak nyaman dan butuh 6 bulan bagi mata untuk penyesuaian dan pulih. Tapi setelah 6 bulan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan aku nggak perlu pakai kacamata lagi. Setelah semua tes selesai, selaput pelangiku juga mulai normal. Perawat memintaku untuk mengganti baju dengan jubah operasi.
Sepertiku, kamu juga akan diminta untuk menggunakan penutup kepala dan sepatu steril. Ini untuk memastikan tidak ada bakteri yang berkeliaran di ruang operasi. Kemudian cuci muka terakhir kali dan naik keranjang operasi. Sebelum operasi dimulai, perawat akan memberimu anestesi agar kamu tidak merasakan apapun pada saat operasi berlangsung. Aku ingat saat menunggu operasiku berlangsung, aku bersemangat tapi juga gelisah. Ada saat di mana aku mulai takut dan berpikir macam-macam. Aku meminta pada perawat di sebelahku agar ia bisa tetap berada di ruangan dan memegang tanganku selama operasi. Setelah dokter meneteskan obat mata untuk membuat matamu mati rasa, mereka akan memasang alat bernama lid speculum untuk menahan matamu tetap terbuka. Mungkin terlihat menakutkan, tapi itu berguna untuk membuatmu berhenti berkedip dan memastikan semuanya berjalan lancar selama operasi. Saat operasi dimulai, dokter berkata untuk fokus pada gambar di depanku dan melihat ke arah itu selama operasi berlangsung. Saat mataku sudah terbiasa dengan penerangan, dokter bertanya, "Kamu siap?" Dan ku jawab, "Siap banget, dok." Dokter pun mulai dengan lasernya, yang digunakan untuk memotong ke dalam kornea dan meratakannya dengan plat plastik bening. Laser memisahkan jaringan di bawah kornea dan membukanya. Setelah itu, laser dan plat plastik dilepaskan dari mata. Saat kornea sudah cukup datar, dokter mulai menggunakan excimer laser. Ini lumayan butuh waktu tergantung dari penglihatanmu. Untukku, itu butuh waktu sekitar 30 menit karena satu mataku rabun jauh dan satu lagi rabun dekat. Hal paling menantang bagiku adalah pada saat lasik berlangsung. Sulit untuk fokus dan memaksa mataku untuk melihat terus ke arah gambar. Ada kalanya aku nggak bisa lihat apapun. Dokter akan memintaku melihat ke arah yang diinginkan dan sulit bagiku untuk melakukannya karena mataku akan beralih dari gambar tanpa kusadari. Tapi, dokter tetap sabar dan selalu mengingatkanku kemana harus melihat setiap saat mataku mulai teralihkan. Baik perawat maupun dokter tidak terburu-buru dan memastikan bahwa aku nyaman. Setiap saat mereka menggunakan laser, mereka memastikan aku melihat ke arah yang tepat dan melakukannya perlahan. Setelah mereka selesai dengan kedua mataku, aku dibawa ke ruangan lain di mana mereka mengukur penglihatanku dan ini memakan waktu sekitar 15-30 menit. Saat operasiku selesai, dokter menutup mataku menggunakan perban khusus yang membuat mataku terlihat seperti mata serangga. Aku diwajibkan menginap semalam dan memakai perban sampai esok pagi. Esoknya, kubuka perban dan membersihkan mata seperti yang diinstruksikan perawat. Aku berusaha membuka mataku, tapi itu sulit. Saat kubuka mata perlahan, semua terlihat samar. Tapi jangan panik, itu normal jika matamu belum mau terbuka karena masih berusaha pulih dan dalam tahap penyesuaian. Penting juga bagimu untuk meminta orang menjemputmu dan jangan mengendarai kendaraanmu sendiri karena matamu belum bisa melihat dan jangan memaksa matamu untuk terus terbuka. Aku sendiri tidak mendengarkan instruksi itu dan berusaha pulang sendiri. Itu adalah kesalahan besar karena aku sadar bahwa itu mustahil dilakukan. Setelah semuanya selesai dan kamu berada di rumah, ingatlah untuk beristirahat. Gak ada Netflix ataupun cahaya terang. Kamu harus mengistirahatkan matamu dan tidur. Kalau kamu gak bisa tidur, dokter akan memberikan resep obat tidur. Aku juga gak bisa tidur setelah operasi, jadi aku minum obat tidur dan terlelap. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke dokter untuk kontrol. Aku akhirnya mulai bisa melihat lebih jelas walaupun belum 100%. Jadi jangan khawatir, itu akan semakin jelas seiring waktu. Peringatan lainnya adalah mata tidak boleh terkena air sama sekali. Mata harus kering total selama kurang lebih 7 hari dan tidak boleh digosok karena bisa melepas lapisan di kornea. Dokter akan memberimu resep obat tetes antibiotik yang harus digunakan setiap hari dan air mata buatan untuk membuat mata jauh dari bakteri dan tetap lembab. Matamu akan iritasi sesaat, tapi selama tetap meneteskan air mata buatan 1 jam sekali dan antibiotik 2 jam sekali, iritasinya akan hilang dan matamu akan cepat pulih. Penglihatanmu mungkin belum jelas 100%, tapi kamu akan bisa melihat lebih terang. Dan tidak ada lagi kacamata.